Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Adab yang terakhir kita bahas, adab ke-9 adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati dan memuliakan para ulama. Sekarang kita masuki poin yang ke-10. Adab ke-10 yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Setiap penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dengan sesempurna mungkin untuk mengambil ilmu dari sumbernya yang asli. Tak akan bahagia, tak akan sukses penuntut ilmu tanpa memulai dari sumbernya. Apa sumber asli dari ilmu? Pertama, Al-Quranul Karim. Wajib seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya kepada Al-Quran, baik dalam bentuk membaca, menghafalkannya, memahaminya, dan terutama mengamalkannya. Kita sudah jelaskan ada 6 poin sikap kita terhadap Al-Quran. Pertama, meyakini kebenarannya. Bahwa ini adalah kalamullah, wahyu Allah, bukan karangan manusia. Yang keduanya, membacanya. 1 huruf 10 pahala. Usahakan odoj. One day, one juz. Ketiganya, menghafalkannya semaksimal yang kita mampu. Jangan terhalang oleh usia. Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika ditanya apakah kalau saya sudah 70 tahun usia masih memungkinkan enggak bisa menghafalkan Al-Quran? Beliau jawab iya. Pertama, para sahabat zaman dahulu ada yang masuk Islam ketika usia 70 tahun dan hafidh Quran. Saya sendiri, kata beliau, ketika usia 70 itu baru hafidh Quran. Enggak terhalang oleh usia. Makin sering membaca, menghafalkan Al-Quran, makin terasah jiwa dan otak atau akal kita. Bisa terhindar dari kepikunan. Ketiganya, mempelajari tafsirannya, isinya. Tarjamah plus tafsirannya. Itu yang keempat ya. Pertama, meyakini kebenarannya dan mengimani tentu saja. Yang kedua, membacanya. Ketiga, menghafalkannya. Keempat, memahaminya. Kelimanya, mengamalkan. Dan ini
inti atau tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Dan yang keenam, mengajarkannya, mendakwahkannya. Ketujuh, membela. Bila ada orang yang berupaya memalsukannya, menghinakannya, merendahkannya, dan seterusnya. 7 sikap yang harus kita tunjukkan kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranlah tali Allah yang sangat kuat. Dia fondasi terhadap seluruh ilmu. Dan generasi salafus soleh telah mencurahkan perhatian dengan sehebat-hebatnya. Maka sering diceritakan kisah-kisah yang ajaib, yang hebat, yang menakjubkan bagaimana kesungguh-sungguhan perhatian mereka kepada Al-Quran. Kita dapati ada di antara mereka yang hafal Quran ketika usia 7 tahun. Ada lagi yang hanya menghafalkan Al-Quran kurang dari sebulan hafal. Ada yang menjelaskan sebulan satu kali tamat. Ada yang 10 hari tamat, ada yang sepekan tamat. Di Ramadan itu Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali tamat. Mungkin enggak? Sehari tamat 2 kali Al-Quran. Enggak mungkin. Kalau kita. Kalau Imam Syafi'i ya. Kita mah jangankan sehari 2 kali tamat. Seminggu sekali kayak udah hebat, merenya luar biasa. Ada anak saya di pondok Ma'had Tahfidz Quran, dia bilang saya pernah sehari 2 kali tamat ketika di murojaah oleh Ustaz. Tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dog hulu pet nyawa, hulu dijen suku, suku dijen hulu. Semua perhatiannya cerahkan kepada Quran. Disiapkan minuman 2 liter. Dari mulai ba'da subuh terus. Hanya sholat. Sebab Ramadan ini. Hanya sering sholat. Minum sampai serah. Jam 10 setelah beres tarawih baru tamat. Habis tarawih ini lagi sampai subuh. 2 kali bisa tamat sehari semalam. Ini zaman kiwari. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim. Maka setiap penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya kepada Al-Quran dan menghafalkannya dengan bimbingan seorang musyrif. Karena Al-Quran itu diambil, dipelajari, dihafalkan melalui metode talaqi. Talaqi itu dipelajari dari seorang yang sudah ahli. Kalau bisa dia tidak hanya memiliki sanad tapi musnid. Musnid itu berwenang, berhak memberikan sanad kepada pihak lain. Agar tidak salah bacaannya, tajwidnya dan makhrajnya. Hal yang paling disesalkan pada zaman kiwari adalah kita dapati banyak penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran, bahkan ada yang berani menjadi ustaz, pengajar, tapi bacaan Al-Qurannya masih banyak salah, banyak keliru, tidak bagus. Maksudnya tidak bagus tajwid makhrajnya. Adapun kalau tidak bagus lagunya ya enggak masalah. Malah kita temukan seorang yang bukan hanya hafidh, bersanad, bahkan dia musnid. Musnid itu mampu memberikan sanad, mampu mencetak para hufadz. Tapi kalau
lagunya ketika dia jadi imam nggak enak. Tidak betah kalau mendengarkan bacaan dia. Karena lagunya memang kurang enak. Tapi tajwid makhrajnya, bacaannya bagus luar biasa. Cuma lagunya. Nah, jadi banyak orang yang bagus lagunya, tajwid makhrajnya ditabrak-tabrak. Orang awam senang karena yang mereka senangi hanya lagu. Tajwid makhrajnya tidak diperhatikan. Dan ini sebuah kesalahan besar dalam manhaj talabul ilmi atau metodologi dalam mempelajari ilmu. Oleh karena itu wajib kita curahkan perhatian kepada Al-Quranul Karim, baca, hafalkan, fahami, amalkan, dakwahkan, dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sumber yang pertama, yaitu Al-Quran. Kedua, as-sunnatus sahihah, sunnah yang sahihah. Sumber hukum yang kedua dalam syariat Islam. Sunnah itu penjelas bagi Al-Quranul Karim. Quran hanya menjelaskan sesuatu secara global. Rinciannya dalam sunnah. Al-Quran hanya menyuruh sholat. Tapi kapan waktu-waktu sholat tidak diterangkan. Berapa kali sholat tidak dijelaskan. Bagaimana caranya sholat juga tidak ada rincian. Semua itu dalam sunnah. Rinciannya, kapan waktunya, jumlah rakaatnya, tata caranya, bacaannya, semua dalam sunnah. Diterangkannya. Maka wajib bagi setiap pencari ilmu memadukan antara keduanya. Pelajari Quran, pelajari hadis. Karena itu seorang talibul ilm berupayalah untuk menghafalkan juga sunnah. Baik menghafalkan matan atau redaksional hadis-hadis ataupun mempelajari sanad-sanadnya dan upayakan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Demikian juga menghafalkan sunnah dengan cara membela sunnah ini dan membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah terhadap sunnah. Karena banyak orang mengabaikan sunnah dengan akal, dengan logika. Mereka bilang cukup dengan Quran, tak perlu hadis. Karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Pas ditanya gimana tata cara sholat, mana ayatnya, mana hadis, nggak tahu. Gimana tata cara saum? Quran hanya menjelaskan wajib saum. Gimana cara saumnya? Nahan diri dari apa? Berapa lama waktunya? Quran tidak ada penjelasan. Wajib zakat. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Bagaimana tata caranya? Berapa jumlah harta yang wajib dizakati? Berapa yang harus dikeluarkan? Quran enggak menjelaskan. Sunnah yang menerangkan. Jadi terbelalah sunnah ini dan terjaga, terpelihara. Padukan ilmu kita tentang Quran dan sunnah secara berbarengan. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk iltizam, komitmen loyal terhadap Quran dan sunnah yang sahihah. Karena kedua hal itu bagi penuntut ilmu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Satu sayapnya patah nggak berfungsi, itu burung nggak bisa terbang. Sudah bisa jadi mangsa bagi para predator. Seorang penuntut ilmu hanya faham Quran nggak faham sunnah, atau sebaliknya sunnah diperdalam, Quran diabaikan. Ibarat burung dia tidak akan bisa terbang.
Oleh karena itu jangan sampai perhatian terfokus hanya kepada salah satu. Hanya sunnah saja tapi mengabaikan Quran. Atau memperhatikan Quran tapi mengabaikan sunnah. Ini keliru. Jadi kebanyakan para penuntut ilmu memperdalam perhatian mereka kepada sunnah, syarahnya, rijalnya, mustalahatnya. Rijal itu para perawi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Pokoknya ilmu ulumul hadis diperhatikan semendalam mungkin. Tapi ketika ditanya ayatnya mana, mereka tidak bisa untuk menjelaskan ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Bodoh tentang Quran tapi mendalam tentang hadis. Ini sangat-sangat besar kesalahannya. Maka gunakan Quran dan sunnah ibarat dua sayap bagi seekor burung yang tanpa kedua sayap ini, tanpa sempurnanya kedua sayap ini secara berimbang, tak akan bisa burung tersebut terbang. Ini dua sumber. Ada sumber yang ketiga, yaitu penjelasan para ulama. Jangan abaikan penjelasan para ulama. Kenapa? Sebab para ulama memiliki ilmu yang jauh lebih mendalam daripada kita. Mereka menguasai kaidah syar'iyah, rahasia-rahasia, dawabit yang kita tidak miliki. Pengetahuan mereka lebih mendalam. Apalagi ya zaman baheula ya. Para ulama itu belajar itu untuk diamalkan. Apa yang difahami langsung diamalkan. Apa yang sudah diketahui langsung diamalkan. Jadi ilmu dan hafalannya cermin dari amalannya. Kalau Imam Bukhari menyusun kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan kitab Sahih Bukhari. Apa yang sudah beliau tuliskan di kitabnya, diajarkan ke muridnya, itu pasti sudah diamalkan. Para ulama zaman baheula mah apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tuliskan dalam kitab itu sudah menjadi makanan sehari-hari dari segi pengamalan. Sudah diamalkan itu. Mereka nggak berani mengajarkan sesuatu yang belum mereka amalkan. Sehingga ada seorang ulama ketika ditanya tentang keutamaan membebaskan budak hamba sahaya. Apa sih keutamaan dari membebaskan budak? Dia nggak jawab. Beberapa hari kemudian ditanya lagi, apa keutamaan membebaskan budak? Baru dijelaskan, nih ayatnya, nih hadisnya secara detail. Ditanya, kenapa kemarin ketika ditanya tentang keutamaan membebas budak tidak dijelaskan, sekarang dijelaskan secara detail? Apa jawabnya? Karena kemarin ketika saya ditanya, saya belum mengamalkan membebaskan budak. Lalu saya kumpulkan uang, saya beli budak hamba saya beberapa, lalu saya bebaskan. Sudah diamalkan baru diajarkan, disampaikan. Kita lihat apa yang mereka ajarkan itu diyakini sudah diamalkan. Nah, kalau sudah diamalkan, dirasakanlah, ditemukanlah beberapa hal yang tidak terjangkau secara teoritis. Hanya bisa dicapai melalui pengamalan. Kita menjelaskan tahajud itu keutamanya begini-begini secara teori. Tapi pas ketika kita mengamalkan tahajud tersebut, ada sesuatu yang memang tidak terketahui melalui teori. Ada ketenangan batin, ada kenyamanan, ada ini, ada itu. Beda rasanya dengan hanya
menyampaikan secara teori. Keutamaan saum begini. Hanya teori. Pas kita mengamalkannya, ada sesuatu lain yang tidak terjangkau oleh teori. Tapi dirasakan ketika mengamalkannya. Seperti umpamanya orang jago gelutnya. Kalau hanya peragaan jurus saja gitu. Atau hanya mungkul begini, nangkis begini, mungkul ada beberapa macam. Ada jab, ada hook, ada uppercut gitunya. Gitu. Tapi itu diamalkan. Hanya itu yang dia capai. Tapi ketika diamalkan, ternyata dengan melatih pukulan ada speed lebih bertambah, power lebih kuat. Ada refleks yang muncul, ada naluri. Kan gitunya. Itu tidak terjangkau oleh teori. Hanya bisa dirasakan setelah beramal. Itulah yang dirasakan oleh para ulama. Ketika belajar begini, tahu ini faidahnya, tapi ketika diamalkan mereka menemukan sesuatu yang mereka tidak dapatkan ketika membahas secara teori. Oleh karena itu, maka bongkar, gali penjelasan para ulama ketika menerangkan ayat dan hadis yang menjadi sumber bagi ilmu kita. Berdasarkan hal itulah maka para ulama al-muhaqqiqun. Al-muhaqqiqun itu ahli peneliti. Kalau idza tarajjaha indahum qaulun yaqulun in kana ahadun qala bih wa illa falanaqulu bih. Para ulama al-muhaqqiqun apabila telah jelas satu pendapat lebih kuat menurut mereka dalam satu perkara. Mereka berkata, bila ada ulama terdahulu berpendapat seperti ini, maka kita pun berpendapat seperti ini. Kalau umpamanya dia tidak menemukan pendapat yang lebih kuat menurut penelaahan dia akan bersandar kepada ulama terdahulu. Contoh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan keluasan ilmunya. Apabila disebutkan idza qala qaulan la ya'lamu bihi qailan qal ana aqulu bihi in kana qad qila bihi. Kalau dia mengatakan satu pendapat, terus dia tidak tahu apa pendapat ini benar ataukah tidak. Dia berkata, saya akan berpendapat dengan pendapat ini kalau ada ulama terdahulu yang berpendapat begini. Dia tidak berpegang kepada pendapat pribadinya. Kalau ada ulama terdahulu berpendapat seperti ini, oke, saya akan ambil pendapat ini. Jadi berpegang teguh kepada penjelasan para ulama ketika memahami Quran Sunnah jauh lebih selamat. Dan inilah yang dituntun oleh Quran dan hadis. Al-Quran menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Itulah 3 sumber ilmu. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga penjelasan para ulama, para ahli tentang Quran dan Sunnah. Oleh karena itu wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan meminta bantuan kepada penjelasan para ulama ketika memahami Quran Sunnah tersebut. Apa arti kembali kepada kitab, kepada Al-Quran, kepada kitab Allah? Bagaimana aplikasinya? Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkan
kitab Allah tersebut. Memahami isinya dan mengamalkannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, yang penuh barokah, agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Ulul albab itu orang yang memfungsikan akalnya. Lihat dua fungsi dari Al-Quran yang diturunkan. Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, untuk mentadabburi ayatnya. Maknanya dan apa tujuannya? Mentadabburi sehingga dia bisa sampai kepada makna yang sebenarnya. Mempelajari tafsirnya. Kedua, waliyatadzakkara ulul albab, agar ulul albab mengambil pelajaran, maknanya mengamalkan. Setelah difahami, diamalkan. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Tidak sekedar dibaca, tapi difahami kemudian diamalkan. Nah, Al-Quran turun untuk hikmah ini, untuk tujuan ini. Kalau Al-Quran diturunkan untuk tujuan ini, yaitu difahami dan diamalkan, maka makna kembali kepada Al-Quran adalah dengan memahami, mentadaburi ayatnya, mengetahui makna-maknanya, lalu kita aplikasikan, kita amalkan. Inilah wallahi, kata beliau, yang menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Allah berfirman dalam surah Toha 123 sampai 124. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, petunjukku itu Al-Quran, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ini ayat, sebelumnya ayat tentang disesatkannya Adam oleh iblis. Digodanya Adam oleh iblis, tergoda, diusir dua-duanya. Diturunkanlah dua-duanya ke muka bumi. Adam dan Hawa diturunkan, iblis juga diturunkan. Tapi tidak culjen. Culjen itu apa? Tidak dibiarkan dia kebingungan. Allah menyatakan, nanti akan aku turunkan petunjukku kepada kalian. Famanittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa, tidak akan binasa di akhirat. Petunjukku ini adalah kitab Allah, Al-Quran, untuk kita. Untuk umat-umat sebelumnya, ya kitab-kitab sebelumnya. Itu semua dari Allah. Siapa yang mengikuti kitabku, untuk kita Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia, dia akan berada di atas siratal mustaqim, dan tidak akan binasa di akhirat. Yadhillu, tidak akan sesat, itu di dunia. Wala yashqa, tidak akan binasa, itu di akhirat. Di akhirat selamat, di dunia juga selamat. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran. Nah, tadi mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran dengan dipelajari, difahami, dan diamalkan tadi. Siapa yang berpaling, maknanya tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memahaminya, apalagi mengamalkannya,
maka bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Di dunia ini, hidupnya dipersempit, sumpek. Walaupun dengan harta yang melimpah. Hartanya bergelimang. Kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas dimiliki semuanya. Tapi berpaling dari Quran. Stres dia. Dia kesepian di tengah-tengah kawan-kawan pendukungnya yang banyak. Dia stres karena hartanya melimpah, pangabutuh tidak ada kan adanya. Stiker tuh. Stres liur. Duit loba pangabutuh. Coba kalau uang sudah banyak, semua yang diinginkan sudah dimiliki, bosan, apalagi itu uang untuk apa? Stres dia. Agak mending yang nggak punya uang ingin ini ingin ikut tapi nggak punya uang untuk membelinya, ada harapan. Siapa tahu ada yang traktir, siapa tahu ada yang ngasih, siapa tahu macam-macam. Begitu didapat, senangnya bukan main. Pernah nggak di antara antum ketika masih kere, masih bokeh, ingin ini, ingin itu gitu ya, beli apapun yang harganya murah, aduh enak. Lalu bercita-cita kalau sudah punya uang diborong semuanya itu. Beli setiap hari kan gitu. Ada tukang bakso lewat nggak punya uang cuma nalan ludah. Cuma lihat si emangnya gopet-gopet. Karena ingin baksonya. Pas ditakdirkan banyak uang. Beli nggak bakso tiap hari? Bosan. Jangankan sekedar bakso, apapun steak, udah bosan. Ninggalin aja giung. Kalau yang sudah terenak, sudah bosan, sudah bingung, apalagi yang akan terasa enak bagi dia. Sudah. Streslah dia. Jadi siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Baginya akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Dunia itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dibutakan. Buta apa? Mata hati atau mata kepalanya? Mata kepalanya. Dan itu balasan karena kebutaan dia selama di dunia. Tidak menggunakan mata hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Al-jaza min jinsil amal. Orang itu nanti protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku melihat. Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah. Dulu ketika di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu bersikap seperti orang buta, mengabaikan, melupakan. Demikian juga sekarang kamu diabaikan dengan cara dibutakan. Al-jaza min jinsil amal. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran, memahami, mengamalkannya, rasakan efeknya. Ibarat orang umpamanya yang suka pedas ini cengek, ini cabai pedas, seha. Gimana seha itu? Hanya bisa terbayang, tapi begitu makan, kepuasan karena sehanya itu luar biasa. Umpamanya buah yang paling enak dan wangi simontong. Disebutkan wanginya begini, enaknya nyelekit sampai ke hati. Tapi begitu ada simontong kualitas super, ternyata apa yang dibayangkan dengan apa yang dirasakan jauh. Yang dirasakan itu luar biasa. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Demikian juga mempelajari Al-Quran, memahami, mengamalnya itu sebuah kenikmatan. Ketentraman, kenyamanan, itu sekedar teori. Tapi ketika diamalkan langsung, kenyamanan, kebahagiaannya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Makanya lihat perkataan Syekh Al-Utsaimin, walihada la tajidu ahadan an'ama balan wala asyraha sadran wala asyadda tuma'ninatan fi qalbihi minal mu'mini abada. Engkau tidak akan menemukan orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling hebat ketenangan hatinya dibanding seorang mukmin. Sekalipun dia fakir. Seorang mukmin, manusia yang paling lapang dadanya, paling tenang jiwanya, ya, paling nyaman hidupnya, walaupun dia fakir. Nih, baca ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kiat untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kata Allah, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dan dia mukmin, iman dan amal soleh, maka pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kepastiannya ini Allah ungkapkan, Allah tekankan 2 kali itu. Pertama adanya huruf la, falana, fala. La-nya dibaca pendek, disebut lam taukid. Kedua, ada nun di belakangnya. Tadinya hayya yuhayyi. Untuk nahnu, pelakunya nahnu nuhayyi. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. Allah menyatakan nuhayyanna. Ada huruf la di awalnya. Fala nuhyanna. Ini pasti kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Ini yang pertama. Di dunia ini. Yang kedua di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada mereka pahala karena sebaik-baik amal yang mereka lakukan. Ada 2. Di dunia orang iman dan amal soleh itu diberikan kehidupan yang baik. Di akhirat diberikan pahala yang semulia-mulianya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik? Berkata beliau mu'allif rahimahullah, al-jawab. Jawabnya adalah al-hayatu thayyibatu hiya insyirahul sadr wa tuma'ninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi asyaddi ba'usin fa innahu mutma'innul qalbi munsyirahul sadr. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sehingga walaupun orang itu mengalami kesedihan, mengalami musibah, mengalami masalah, di tengah musibahnya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Ini berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusannya itu baik, enggak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jadi orang mukmin semua urusannya tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, semuanya baik. In asabatu dharra sabara fakana khairalah wa in asabatu sarra syakara fakana khairalah. Kalau orang mukmin itu ditimpa keburukan, madarat, musibah, kanyeri, kaperih, kasedih dan yang sejenisnya, dia sabar. Dihadapinya dengan kesabaran. Sabar itu baik.
akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau orang mukmin itu ditimpa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, keuntungan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi diri. Lihat, apapun yang dialami oleh orang mukmin tidak ada yang berakibat buruk. Kalau yang dialaminya musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih tadi, dia hadapi dengan sabar. Maka akan baik akibatnya. Kalau yang dialaminya kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Jadi bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diuji, diberi musibah. Dua-duanya berakibat baik. Nggak ada yang buruk. Akibat akhir yang dialami oleh orang mukmin tidak ada yang buruk. Semuanya berakibat baik. Menakjubkan nggak ini urusan orang? Menakjubkan, ya. Maka dari sini jiwanya tenang. Bagaimana seorang mukmin jiwanya tenang di tengah gelombang musibah, difitnah, dihibahi, dihina, dicemooh oleh orang, atau umpamanya sebagian hartanya hilang, atau penderitaan lain. Bagaimana bisa tenang, bisa bahagia, bisa tersenyum dengan meyakini semua musibah itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Ruginya cuma satu. Apa? Menderita. Udah hanya itu. Selain itu untung. Apa untungnya? Dosa berguguran dengan musibah itu. Pahala kesabaran dilimpahkan tanpa hisab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kemuliaannya terangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Dipuji oleh Allah, oleh para malaikat. Dan mentalnya akan semakin tambah kuat, tambah hebat dibanding sebelumnya. Itu beberapa keuntungan orang yang sedang diberi musibah. Terus dia terdorong untuk mendekat kepada Allah. Kalau lagi banyak masalah kan biasa suka mendekat ya. Banyak berdoa, ya enggak? Malamnya bangun tahajud, siangnya saum, banyak berzikir, banyak berdoa. Itu lagi dapat musibah tuh. Aduh, saya dapat musibah banyak. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Berdoa itu kepada Allah. Malamnya bangun, tahajud dulu lalu berdoa. Siangnya saum, di tengah saumnya dia yakin doanya dikabulkan, berdoa lagi. Tapi coba kalau nggak ada masalah, yang ada kesenangan, uang melimpah, jabatan tinggi, pangkat juga tinggi, populer, dihormati oleh banyak orang, sehat walafiat. Mau berdoa minta apa lagi ke Allahnya? Sudah kan cumponan semua gitu kan? Paslah beres salat berdoa, sholawat dulu. Minta apanya? Minta uang sudah tidak terhitung tuh. Minta rumah, sudah ada 4 rumah bagus semua dengan isi-isinya. Mobil, tinggal nyomot di dealer gitu. Kalau mau ada uang ada gitu. Naon deui atuh kieu we hungkul. Badi jeung tepok. Akhirnya udah nggak perlu berdoa lah. Dan semua sudah serba ada kan gitunya. Jadi orang yang ditimpa musibah jauh lebih banyak keuntungannya. Dengan cara seperti ini dadanya lapang. Jiwanya tenang di tengah musibah yang sedang dia alami. Itulah hebatnya, menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. Adapun orang kafir, kalau dia ditimpa musibah apakah sabar? Enggak. Dia putus asa, dia uring-uringan, dia stres, dia depresi, ya. Dia sedih, hatinya sumpek dan sempit, seolah-olah dunia ini sekecil daun kelor. Kesedihannya itu tidak bisa diobati dengan uang yang melimpah dengan kekuasaan, ya. Kadang-kadang dia itu bunuh diri. Ada nggak orang terkenal berkuasa kaya raya tapi bunuh diri? Ada yang kayak gitu, yang banyak, ya. Tapi seorang mukmin dia bersabar ketika memperoleh musibah dan dia merasakan kelezatan sabar, ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan itulah yang menyebabkan kehidupannya menjadi baik. Itu
yang dikatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dalam jiwa dan hatinya. Sebagian ahli sejarah ada yang menceritakan kisah kehidupan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau orang kaya raya. Karena beliau qadhi di Mesir. Kalau di zaman kita mungkin hakim agung. Hakim agung masih ada. Hakim Mahkamah Agungnya. Itu kan berkuasa banget itu. Bisa merubah aturan itu. Setelah aturan dirubah dipecat. Gitu. Imam Ibnu Hajar pejabat tinggi negara. Gajinya besar. Kaya raya. Tapi ulama besar. Zuhud. Sebagai orang kaya, beliau kemana-mana memakai kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang kendaraan termewah waktu itu sekarang disebut delman. Belum ada mobil yang harganya MM-an saat itu. Delman pokoknya. Jadi pakai kereta kuda, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu. Jadi kalau umpamanya beliau pergi ke tempat kerjanya selalu memakai delman tadi, ya, memakai kereta kuda yang ditarik dengan seekor kuda, rodanya kemudian dihias, kemudian ditiungan gitu, tidak kena debu, tidak kena panas, tidak kena angin. Suatu saat ketika beliau sedang pergi di tengah jalan dicegat oleh seorang Yahudi, Zayyat. Zayyat itu tukang jualan minyak zait, minyak goreng, bukan minyak wangi. Yahudi ini ya kafir, ya miskin. Tidak gede keuntungan dari menjual minyak itu. Dan orang yang menjual minyak itu rata-rata pakaiannya dekil and dekucel. Karena kesana kemari jalan kaki capek, berkeringat, kena debu, bercampur minyak gitu ya. Disebut wasikhus thiyab. Jadi pakaiannya itu kotor. Maka si Yahudi mencegat Imam Ibnu Hajar. Lalu ditanya. Kata si Yahudi, inna nabiyyakum qala, sesungguhnya nabi kalian pernah berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita muslim tapi enggak hafal hadis. Qala nabiyyukum, nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kata Yahudi, wa anta qadi qudat bi Mesir, wa anta fi hadzal mawqib wa fi hadzal na'im. Sekarang perhatikan keadaan kita. Kata Anda orang mukmin, seorang qadi di Mesir. Engkau hidup mewah, berada dalam kenikmatan. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Beliau dihormat, uang melimpah, kemana-mana tidak pernah nginjak tanah, bukan kuntilanak. Tapi naik kereta kuda tadi, ya. Senang, dihormati oleh orang. Seolah-olah ini surga bagimu, padahal Anda orang mukmin. Lihat diri saya menderita. Saya kecapean, kelelahan. Kadang makan, kadang tidak. Dan orang tidak menghormati saya. Orang tidak melirik dengan sebelah mata kepada saya. Seolah-olah dunia ini penjara bagi saya. Kok terbalik dengan hadis? Kata hadis mah, dunia itu penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir.
Kenyataan kita berdua sekarang terbalik. Anda yang kata Anda orang mukmin hidup bagaikan di surga. Saya yang kata Anda orang kafir hidup bagaikan di mana? Di penjara. Dibenturkan antara realita dengan hadis. Macam-macam tujuannya. Pertama, untuk tashkik. Menanamkan keraguan-raguan tentang benarnya suatu hadis. Dibenturkan dengan realita. Kalau realita kan real, nyatanya. Tidak bisa diingkari. Kalau hadis sekedar teori. Teori hadis dibenturkan dengan realita pasti akan dibenarkan realita kenyataan. Gimana jawaban Imam Ibnu Hajar? Untung yang ditanya ulama besar, cerdas. Kalau ditanya orang kayak kita, liar. Jangan-jangan hadisnya dhaif, padahal sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Beliau menjawab, Ana fima ana fihi minat taraf wan na'im yu'tabar bin nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta bin nisbah li syaqq alladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adzabin nar jannah. Adapun saya dengan keadaan saya sekarang, saya hidup mewah. Saya senang, saya berbahagia. Tapi semua kebahagiaan saya sekarang dibanding kebahagiaan di surga nanti, apa yang saya alami ini ibarat di penjara. Tidak ada apa-apa yang dibanding kebahagiaan di akhirat. Adapun kamu sekarang dengan penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, kemiskinan yang kamu alami sekarang. Dibanding azab akhirat, bagi kamu sekarang ini ibarat di surga loh. Nikmati dulu nih. Sesedih-sedih orang, semenderita-menderita orang, ada ketawanya ya, ada senangnya ya. Orang miskin yang di dunia ini banyak menderita, lebih banyak tertawa, lebih banyak menangis. Lebih banyak tertawa. Dia tertawa pasti tiap hari. Ayah nupi lucuan teh. Tapi menangis mas tahun sekali juga belum tentu, ya enggak? Jadi kata Imam Ibnu Hajar, kesenangan yang saya alami, kemewahan, kegembiraan, kebahagiaan yang saya alami di dunia ini dibanding surga mah ibarat penjara. Tapi penderitaan kamu sekarang dibanding azab di akhirat sekarang ibarat surga bagimu. Dijawab gitu apa coba? Mudda yadak. Coba ulurkan tanganmu. Diulurkan tangan Imam Ibnu Hajar lalu dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dia masuk Islam. Hanya dengan gitu dakwah yang dilakukan oleh seorang ulama besar yang cerdas dan tulus langsung atuhnya. Tidak harus saya ngumpul, saya kasih ayat, saya kasih hadis gitu agar kamu yakin tentang kebenaran Islam lo masuk Islam. Enggak. Yang pertama mancing si Yahudi, bohongan atau ngajak dia loh ke ulama besar. Jadi begitu akibatnya, tapi bagus bagi dia. Jadi dia masuk Islam. Ya. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan apapun keadaannya. Dan seorang kafir berada dalam seburuk-buruk keadaan, semewah apapun kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan al-hayatun thayyibah. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua, yang menjadi alasan bahwa orang mukmin adalah orang yang paling berbahagia hidupnya. Walaupun fakir, walaupun miskin. Walaupun tidak memiliki pangkat. Rakyat jelata gitu. Walaupun dihina banyak orang. Tapi mereka menjadi orang yang paling berbahagia. Dalilnya yang pertama barusan. Yang kedua ini. Surah Wal Asr. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu
Walaupun di sini disebut waktu asar. Tapi para ulama ahli tafsir menyatakan demi waktu. Seluruh waktu tidak hanya asar. Disebut zikrul khas wa urida bihi ama. Disebut sebagian waktu saja. Tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Hampir semua waktu itu oleh Allah dijadikan alat sumpah. Ada wal asri, ada wal fajri, ada wal duha, ya. Ada wan nahari, ada wal asri, ada wal laili. Itu ya. Semua waktu dari mulai fajar, pagi, siang, sore, malam itu jadikan sumpah. Bahan sumpah oleh Allah Azza wa Jalla. Saking pentingnya waktu. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan rugi ini. Dijamin senang bahagia. Walaupun banyak masalah, banyak musibah, fakir, miskin, hina, dihinakan banyak orang. Tapi dijamin dia tidak akan rugi. Kenapa? Iman, amal soleh, terus saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat dengan kesabaran. Ini. Apa korelasi ayat atau surat ini dengan pernyataan tadi bahwa orang mukmin adalah orang yang paling bahagia hidupnya, paling tenang jiwanya, paling lapang dadanya. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, walaupun dia itu tidak memiliki jabatan, pangkat, popularitas, tidak memiliki status sosial yang dilirik oleh orang. Tapi mereka tetap akan menjadi orang yang paling bahagia. Apa korelasinya? Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Coba kita merasakan ini enggak gitu ya. Kalau merasakan, alhamdulillah. Kalau tidak merasakan, berarti rahasia hidup itu belum mampu untuk kita dapatkan. Bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam hidup di tengah gelombang masalah yang selalu menerpa kita setiap saat. Dari berbagai sisi, masalah itu datang dari sisi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik mau. Lebih-lebihnya liur ngabandungan anak oge gitunya. Dari segala aspek. Dari segi kesehatan kadang-kadang fisik ataupun psikis gitu ya. Itu selalu masalah ini berdatangan. Yang apabila tidak bisa mengantisipasi secara benar, stres kita. Depresi kita. Bahkan merasa tertekan kita, bahkan merasa sumpek dan sedih dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, Islam memberi solusi bagaimana kita bisa tetap tenang di atas seluruh musibah yang kita hadapi. Ya, ini rahasianya di antaranya terdapat dalam surah Wal Asri. Coba lihat penjelasannya, ya luar biasa. Tapi kita jelaskan ini Sabtu depan. Nah sekarang sudah habis waktunya. Sudah mau 10:30 ya. Sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Kita cukupkan saja sampai di sini. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak menyimpang dikit Ustaz. Berkenaan dengan banyaknya himbauan Ustaz mengenai ya keadaan yang sekarang lagi ramai, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana cara kita mensikapi himbauan untuk membaikot Ustaz? Jadi kan kalau dilihat orang yang kerja di situ juga banyak muslim Ustaz. Nah ini bagaimana sikap kita? Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, barakallahu fiik.
Ini masalah yang cukup peka karena momen. Kadang-kadang kita berbicara dengan isi pembicaraan yang benar. Tapi kalau momennya nggak pas, kebenaran yang kita ungkapkan itu bisa menimbulkan madarat. Kalau umpamanya gini, ada seorang ahli maksiat mati. Selama hidupnya dia nggak sholat, ke masjid, belang betong, mabuk, judi gitu ya. Mati. Kita melayat, si keluarga nanya kepada kita, Ustaz, menurut Ustaz orang ini gimana ya nanti di akhiratnya, di alam kuburnya. Dapat nikmat kubur apa dapat azab kubur? Ya, orang ini ahli maksiat. Sholat belang-belang malah tidak gitunya. Paling sholat seminggu sekali Jumatan hungkul. Eta ge nundutan. Berani nggak kita mengatakan dia ahli maksiat? Dia akan dapat azab kubur. Walaupun kenyataannya begitu. Tapi kalau kita katakan begitu ke orang, ke keluarganya, maslahat apa madarat? Madarat. Si Ustad ini orang lagi berkabung, nuborok di rorojok, sudah jatuh tertimpa tangga di smackdown deh. Ya kita tidak tepat menjelaskan status orang ini di alam kuburnya. Ya, maka berdiplomasilah dengan mengatakan, kita doakan saja semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Kita berharap dia memiliki amalan penghapus dosa yang kita tidak tahu. Jangan berdasarkan data. Menurut data kan dia sholat getaranya, pekerjaan mabok, judi gitu dan seterusnya. Segala mah diazab. Jangan berkata begitu. Ini orang kejujuran yang tidak disertai dengan kecerdasan. Akibatnya orang itu ngamuk, keluarganya ngamuk. Seperti itu, ya. Pertanyaannya apa tadi? Iya. Bertanyalah di saat momennya pas. Bagaimana kita hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani? Dalam kondisi yang biasa-biasa wajar, tidak ada kasus apapun, normal gitu ya. Nah, maka jawabannya akan disertai dengan dalil yang gamblang jelas sesuai dengan ketetapan syariat tanpa menyinggung orang yang memang karena keadaan membuat tersinggung dengan penjelasan itu. Gitu ta. Coba ini ditanyakan sekitar 3-4 bulan yang lalu, dijawab tuh. Gitu ta. Ada pertanyaan kedua? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah kebingungan doa gitu. Kadang-kadang kita mungkin ada gitu ya yang mau doa apa ini gitu. Nah itu misalnya kita karena bingung itu akhirnya berdoa, ya Allah engkau tahu apa yang aku mau, kabulkanlah doaku gitu seperti itu. Apakah itu boleh Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Seorang mukmin sebaik apapun keadaannya tidak akan bingung ketika berdoa. Dia kaya raya, pangkatnya tinggi, jenderal bintang 7, umpamanya sampai liar. Tidak ada kebutuhan apapun di dunia ini. Kalau dia mukmin, dia jauh lebih butuh akhirat. Minta ampunan, minta hidayah, minta diberikan hidayah taufik untuk mensyukuri seluruh nikmat ini.
Ya, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hisabnya. Doanya akan lebih fokus ke akhirat. Kalau seluruh kebutuhan dunia sudah dia penuhi, dia akan minta akhirat. Sudah terpenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan minta akhirat. Minimal ya Allah, jadikan anugerah yang Engkau berikan kepada saya baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, jadikan sebagai alat untuk meraih ridha-Mu. Jangan biarkan diriku terlena dengan semua kenikmatan, melalaikan tugas dan kewajiban, melalaikan hak-hak-Mu. Gitu. Tidak akan pernah bingung, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini merasa kenikmatan, ya Allah tetapkan kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku dalam hidupku dan jadikan semua nikmat yang Engkau anugerahkan ini sebagai alat untuk meraih ridha-Mu. Alat meraih pahala-Mu, kecintaan-Mu, meraih kebahagiaan alam kubur dan alam akhirat. Pasti lebih banyak anugerah yang Allah berikan, akan lebih banyak berdoa. Berdoa agar semuanya itu jadi maslahat, tidak akan madarat. Ya. Jadi orang yang ketika semua kebutuhan dunianya sudah terpenuhi lalu bingung mendoakan apa lagi, berarti orang itu duniawi oriented. Kehidupannya hanya berorientasi dunia. Setelah dunia didapatkan, dia nggak butuh apa-apa lagi kepada Allah. Salah. Dia lebih butuh kepada Allah untuk mengelola dunia yang Allah berikan kepada. Jangan sampai nikmat Allah berupa dunia ini menjadi azab bagi dia. Dunia sampai akhirat. Ya, itulah intinya. Jadi walaupun dunia semua sudah tercukupi, malah berlimpah lebih, mintalah akhirat. Mintalah taufik dan hidayah dari Allah agar bisa mengelola anugerah dunia ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ada akhwat? Silakan Ikhwan lagi. Akhwat nulis aja ya kalau ada. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Tadi Ustaz menerangkan tentang 7 upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Membacanya, mengamalkannya, mendakwahkannya diantaranya Ustaz. Nah pertanyaan Ustaz, sampai sejauh mana tulabul ilmu bisa mendakwahkannya? Untuk kasus sederhana mungkin katakanlah seseorang mungkin dia baru belajar sedikit, tapi tiba-tiba dia mungkin di masjidnya yang sederhana diminta untuk bicara Ustaz. Apakah itu bagian dari tulabul ilmu untuk bagian mendakwahkan Al-Quran? Demikian Ustaz, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti di dalam bab tersendiri namanya al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi oleh para tulabul ilm. Salah satunya diberi judul oleh Syekh Al-Utsaimin at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur artinya menjadi narasumber, mengajar gitu. Ta'ahul artinya berkeahlian, berkemampuan. At-tasaddur qabla ta'ahul artinya dia mengajar, dia berdakwah sebelum memenuhi persyaratan minimal, sebelum layak, sebelum berkeahlian. Itu kesalahan yang wajib dijauhi. Ya, maknanya menjadikan dakwah dan mengajar sebagai aktivitas rutin harian sebelum memiliki kapabilitas ilmu yang memadai, itu kesalahan besar. Dia akan kedodoran. Seperti umpamanya seseorang yang tentara umpamanya terjun ke medan perang, tapi hanya membawa 1-2 butir peluru. Hanya 2 kali tembakan, jedor, habis.
Uluh musuhna 10 deui. Apa yang harus dia lakukan? Itu bahaya. Dia bisa menjadi korban dari tembakan musuhnya ya. Atau umpamanya orang yang menjual barang. Dia hanya punya 2-3 unit. Padahal konsumennya ratusan. Hanya sebentar sudah habis, apalagi yang bisa dia dagangkan. Padahal dia sewa tempat itu sabulanan gitu. Nyewa tempat sabulanan dengan bayaran yang mahal. Tapi unit produk yang dia miliki hanya 2-3 buah. Akhirnya 1 menit, 2 menit habis. Apalagi yang bisa dia jual. Padahal masa kontraknya sebulan lagi. Mubadir kan? Bahaya. Orang jadi ustadz, jadi pengajar dengan ilmu yang minim. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit habis bahan. Padahal waktu ceramahnya 2 jam atau sejam. Sisa waktunya, kalau waktu ceramahnya 1 jam, bahannya 10 menit habis, 50 menit dia bisa apa coba? Maka yang terjadi dia nanti ngalor ngidul. Cerita kisah pribadi yang dikarang korong. Habis bahan akhirnya dia mencari lawakan-lawakan yang membuat orang tertawa. Bahaya. Jadi kalau menjadikan itu sebagai aktivitas harian, nggak boleh, itu sebuah kesalahan. Adapun kalau bukan menjadi aktivitas harian, umpamanya kita lagi duduk ada yang bertanya tentang sesuatu yang memang kita sudah tahu jawabannya, hadis ayatnya kita hafal, silakan sampaikan, tapi bukan untuk ceramah rutin. Kalau insidental, umpamanya kita sholat di suatu tempat pas lewat, pas ada orang yang kenal kita rajin ngaji, akhirnya diminta kultum, kuliah terserah antum. Sabar menit, 5 menit boleh. Kita punya 1-2 ayat, silakan sampaikan saat itu. Balighu anni walau ayat. Tapi sebatas ilmu yang kita pahami. Adapun rutin tiap hari ke sana, ya jangan. Jadi kalau insidental sifatnya, sewaktu-waktu dan kita mampu memberikannya, silakan. Tapi untuk dijadikan kajian rutin, maka itu perlu amunisi yang cukup. Ya, kalau amunisinya cukup, umpah kita stok peluru bisa 1 gudang, musuh ada 10, gampang ya tamah. Ngadadak oke bisa kan gitunya. Silakan. Mau rutin, mau terus-terusan seumur hidup, stok pelurunya banyak segudang, silakan. Stok peluru itu nggak akan habis sampai usia kita habis. Silakan. Nah seperti itu. Jadi harus dibedakan antara mengajar secara rutin, kontinu, dan memberitahu di saat-saat tertentu. Tidak menjadi habit kebiasaan harian. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, sudah lebih waktunya. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.